Ibu yang waktu itu ada di Pandora Cafe kan, Bu? Beberapa hari yang lalu. Oh, iya. Saya lagi ada di Pandora Cafe. Kok Bapak tahu? Saya kerja di situ sebagai tukang parkir, Bu. Tapi bukan hanya itu. Saya sudah pernah melihat Ibu dan Bapak sebelumnya. Ngelihat saya sama Papa saya? Di mana? Saya minta maaf sama Bapak dan Ibu. Karena saya telah mencoba mencelakai Bapak dan Ibu. Ibu telah menolong saya hari ini. Saya jadi merasa malu sama Ibu dan Bapak. Tunggu. Mencelakai saya sama anak saya, maksudnya apa nih? Iya, Pak. Maksud Bapak kejadian kebakaran itu? Ya, memang ada yang menyuruh saya untuk melakukan itu, Bu. Din, jangan pulang ya. Maaf ya Mas, tapi aku harus pulang. Selama kamu masih berpikir aku pembunuh Roy, Mas, aku gak akan pulang ke rumah ini. Aku minta maaf, Mas. Tadi aku sempet ke salon dan ketemu sama perempuan. Dan aku kayaknya udah pernah berapa kali ketemu sih sama perempuan itu. Dia bilang kalau perempuan yang dihamili Roy itu adalah Siapa orangnya? Mak, Apa pembunuh Roy itu seorang perempuan? Siapa Michi? Siapa orangnya? Siapa pelakunya? udah ya, Ma. Gak usah dibahas lagi. Kalau masalah ini cuma buat Mama sakit hati, gak usah dibahas ya. Apa kamu seikhlas itu akan kepergian Roy? Apa kamu gak pernah cari tahu siapa pelakunya? Pembunuhnya udah di penjara, Ma. Udah dihukum. Apa dia masih di penjara? Apa dia menderita seperti kita menderita? Ma, please. Gak usah dibahas lagi masalah ini. Ya, kita lupain semuanya. Kita gak boleh hidup selalu memandang masa lalu, Ma. Kita harus jalan ke depan. Mama pasti bisa kok. Bareng-bareng kita lupain semuanya ya. Ya, Ma? Itu mama punya kamu, Am.
Kamu sekarang sumber kekuatan Mama. Kamu dari dulu selalu mandiri. Tapi kamu juga selalu jadi pelindung. As if you have wings to protect me. Seolah kamu punya sayap buat melindungi Mama. Thank you, my son. Kita pulang ya. Biar Mama istirahat. Ya? Oke, Mak. Michi, makasih banyak udah nganter Mama ya. Kami pamit. Sama-sama, Tante. Tante pulang istirahat ya. Tante nggak boleh stres. Thank you, sayang. Thank you, Michi. Aku jadi nggak enak banget sama kejadian tadi ke Rosa. Kasian banget Rosa. Tapi sepertinya dia itu nggak tahu kalau Roy itu pernah selingkuh sama Andin sampai Andin hamil. Gimana ya kalau sampai Rosa tahu? Kan Andin itu istrinya Lebaran. Pasti dia nggak bisa terima kenyataan ini. Kasihan Rosa, kasihan. Seharusnya kata-kata yang gue ucapkan ke Mama tadi gue ucapkan ke diriku sendiri. Seharusnya gue gak hidup di masa lalu. Seharusnya gue gak dendam sama Andin dan menyakiti Andin seperti ini. Sekarang semuanya berantakan. Berantakan. Andin masih belum maafin gue. Aku benar-benar gak habis pikir sama sekretarisnya Pak Bakti. Bisa-bisanya slotnya dikasih ke orang lain. Benar-benar aneh. Udah, tenang sayang. Kan tadi kamu bilang sendiri mau cari pengacara yang lain. Ya juga sih. Oh ya, Sa. Aku benar-benar ngucapin banyak terima kasih ya. Dari yang aku perhatiin, kamu benar-benar mensupport aku buat penyelidikan ini. Sekali lagi makasih ya. Sama-sama sayang. Sayang, gimana kalau besok kita libur dulu buat penyelidikannya? Gimana kalau kita jalan-jalan aja? Aku besok nggak ada pemotretan loh. Jalan-jalan? Iya boleh aja sih. Asik. Lagian juga udah lama banget kan kita nggak jalan-jalan berdua. Ya udah. Oke. Pokoknya gue harus selalu bisa jauhin Nino dari semua usaha dia buat cari tahu kebenaran tentang Mbak Andin.
dapat, Pak? Sudah saya catat semuanya. Oke. Bu, mau tanya ini ada apa ya rame-rame gini ya? Itu Bu, ada tetangga kita yang dibegal. Mobilnya diberhentiin malam-malam. Ya Allah, kasihan banget. Ini kejadiannya barusan. Iya Bu, barusan kejadiannya. Makanya saya ngomong ke suami supaya jangan pulang malam-malam. Ngeri deh Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu. Pak, itu kasihan banget tetangga sebelah. Anaknya itu dibegal. Mobilnya diambil dan itu anak luka-luka parah. Dibegal? Iya, aduh Pak itu kasihan banget deh. Andi jam segini belum pulang lagi. Coba papa telepon deh. Iya, kamu telepon cari tahu dia di mana coba. Ini udah malam. Iya. Pak, bentar ya, saya panggil suster dulu ya. Baik, Bu. Ayo, Suster, cepat. sus bantuin sus, biar saya yang pegangin. Tolong tutup pintunya. Ya. Awas, pegangin. Ya udah. Ayo, awas, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din, kamu di mana? Udah malam loh ini. Kok belum pulang? Waalaikumsalam, Pak. Ini Pak, aku lagi ada di klinik Maya Sari, Pak. Di Jalan Mahoni. Hah? Kamu di klinik? Kamu ngapain sakit kamu? Ini tadi aku ngeliat orang abis tabrakan. Terus orang tabrakannya itu, yang nabrak itu kabur, Pak. Ya aku tolongin, Pak. Aduh, Andin. Ya udah, papa kesana deh. Papa temenin kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, Pak. Gimana, Pak? Andin lagi di klinik. Tadi ada kecelakaan, terus Andin nolongin orang itu. Dia sekarang di klinik Maya Sari, kalau nggak salah tadi. Papa kesana ya. Kasihan Andin sendirian. Iya. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ma. Ada. Kenapa ya? Maaf Pak Bos, saya mau laporan. Apa? Tadi waktu Pak Bos baru banget pergi, Bu Andin balik lagi nyariin Pak Bos. Andin? Iya, tapi saya bilang Pak Bos lagi pergi jemput Bu Rosa. Jadi dia balik lagi dah tuh. Kenapa Andin balik lagi ya? Mungkin kamu tanya sama Andin. Barangkali dia ada perlu sama kamu. Iya. Nanti ya, Ma. Aku antar Mama ke kamar dulu ya. Makasih ya. Baik Pak Bos. Siapa Michi? Siapa orangnya? Siapa pelakunya? Udah ya, Ma. Gak usah dibahas lagi. Kalau masalah ini cuma buat Mama sakit hati, gak usah dibahas ya. Ya, kita lupain semuanya. Kita nggak boleh hidup selalu memandang masa lalu, Ma. Al belum bilang ke Tante Rosa yang sebenarnya kalau Andin adalah terpidana kasus pembunuhan Roy. Posisi Al bener-bener rumit sekarang. By the way, Angga gimana ya? Ya ampun, kira-kira dia masih di Royal Garden Cafe nggak ya? Kasian banget dia nungguin di sana. Apa aku
aku kesana aja ya? Benar-benar kurang beruntung gue. Giliran ngerencanain dinner keluarga orang lain berhasil. Tapi gue gagal. Cuman suatu saat lo harus tahu, Michi. Yang baik seperti lu juga ada. Cuman gue nggak mau mereka, gue mau cuma lo. Lu tuh beda. Lo spesial. Gue harus sabar. Angga? Olive? Iya, gue. Bener. Apa kabar? Olive ya bener ya? Kabar baik. Udah lama gak ketemu ya. Iya, pokoknya terakhir ketemu tuh pas wisuda ya. Ya ampun, gak nyangka banget kita ketemu di sini. Udah berapa lama tuh? Oh, Angga udah ada yang nemenin ternyata. Padahal aku baru batalin sejaman yang lalu deh perasaan. Cepet banget dia udah dapet teman di sini. Ini, wah, lu bawa-bawa bunga, mana cewek lu? Buat lo aja. Kok buat gue? Daripada mubazir. Iya kan? Ya udah, thanks ya. Oh iya, tuh teman-teman gue udah nungguin. Gue duluan ya. Oke. Ya, dah. Yuk. Mikir apa sih lu enggak? Michi tuh nggak mungkin datang ke sini. Lagian dia juga lagi ngurusin Tante Rosa. Dari dulu sampai sekarang keluarga A selalu jadi prioritas buat Michi. Mau cepet dulu. Sekarang istirahat ya. Nih obatnya diminum dulu. Udah gak usah dipikirin lagi ya. Roy udah tenang di sana, Ma. Udah sangat tenang. Justru kalau Mama masih kayak begini, Mama sakit, Roy sedih di sana, Ma. Lihat Mama kayak begini. Ya? Lupain semuanya ya, Ma ya. Ya, I'll try. Ya, Mama coba ya. Thank you. Mama istirahat sekarang ya. Makasih ya. Oma. Nah? Oma kenapa? Oma jangan sakit, Oma. Aku sedih kalau Oma sakit. Ya, Oma gak kenapa-napa kok. I'm okay, sayang. I'm okay dong. Oma cepat sembuh ya. Aku sayang Oma. I love you too, sayang. Oma juga sayang Rena ya. Thank you, my dear. Iya, Oma. Aku temanin Oma tidur ya. Biar Oma cepat sembuh. Okay, I would love to. Ya, Rena temenin Oma ya. Papa keluar dulu ya, Nak? Iya. Kamu jagain Oma, ya? Biar Oma cepat sembuh. Aku keluar dulu ya, Ma? Tadi Uya bilang Andin katanya balik lagi ke sini. Mau ngapain ya? Mending gue telepon aja deh. Halo Mas. Din, tadi Uya bilang sama saya, katanya kamu balik lagi ke sini. Ada apa ya? Gak apa-apa Mas. Nanti aja, nanti kita ketemuan ya. Besok mungkin. Kamu gimana? Aku datang ke sana, Uya bilang katanya Mama depresi.
Iya, tapi udah baikan kok. Oh, depresi kenapa, Mas? Mendingan gue gak usah bilang kalau ada hubungannya sama Roy. Nanti Andin jadi merasa bersalah. Saya kurang tahu persis. Cuman Mama udah baikan. Tadi habis pulang dari psikiater juga. Udah minum obat. Ya kamu gak usah khawatir ya. Alhamdulillah lah kalau gitu. Hal yang mau kamu omongin sama saya apa? Iya, Mas. Aku pengen kasih tahu kamu kalau aku senang karena kamu mau belajar percaya sama aku. Dan aku mau pulang, Mas. Ke rumah kamu. Rumah kita. Andin, denger saya kan? Udah malam, Mas. Nanti aja aku jelasin. Besok gimana? Kalau kamu gak sibuk. Kenapa gak sekarang aja? Udah nanti aja aku bilang. Mau gak ketemuan besok kalau kamu gak sibuk? Bisa, bisa. Saya bisa kok besok. Mau ketemu di mana? Di Stanford Coffee mau gak? Di sebelah kampus aku. Jam 7:30 atau jam 8? Sebelum aku masuk ke kampus. Ya, oke. Saya masukin jadwal saya ya. Oke, Mas. Din, sekarang kamu di mana? Udah sampai rumah belum? Sepertinya aku mendingan gak usah bilang deh kalau aku lagi gak ada di rumah. Daripada Mas khawatir. Ini aku udah di rumah kok, Mas. Ya udah langsung istirahat ya. Jaga kesehatan kamu. Tidur yang nyenyak ya. Mimpi indah. Sama satu lagi. Handphone jangan ditaruh di dekat kepala kalau lagi tidur. Radiasinya bahaya, kamu kebiasaan soalnya. Posesif banget sih, Mas. Mas sampai letak handphone aja sampai diatur-atur. Ya emang kenapa? Lagian nih yang saya atur kan istri saya. Mas, Kenapa? gak jadi. Ya udah. Good night ya. Bye, Mas. Iya. Suara Andin di telepon kedengeran lembut. Apa Andin udah mulai membuka pintu maaf? Apa dia udah mau kasih gue kesempatan untuk percaya sama dia ya? Kalau sampai Andin ngasih kesempatan itu, gue pasti akan gunakan sebaik-baiknya. Pasti. Gue akan temukan siapapun yang udah membunuh Roy. Supaya gue bisa mencintai Andin tanpa beban lagi. Andin beneran udah di rumah belum ya? Gue cek GPS-nya deh. Enggak. Enggak, Al. Enggak gitu, Al. Itu namanya lo gak percaya sama Andin. Lo harus percaya sama Andin. Andin. Malam-malam bukannya pulang malah nolongin orang. Dari dulu Andin memang hatinya lembut. Dia nggak akan segan-segan nolongin orang, walaupun dia nggak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Om. Ada apa, Rafael? Saya sudah ke tempatnya Pak Bakti, Om. Pengacaranya Andin. Oh, kamu udah ke sana? Gimana udah ketemu Pak Bakti? Sudah, Om. Tapi menurut Pak Bakti, hanya pihak keluarga saja yang berhak mendapatkan akses untuk melihat berkas perkara di pengadilan negeri. Jadi kalau saya nggak berhak, Om. Saya bukan keluarga. Om besok ada waktu nggak? Kalau bisa kita ketemuan, Om. Soalnya saya butuh banget, Om, untuk mendapatkan akses itu.
Oke, Om akan bantu kamu ya. Besok kita akan ketemuan. Terima kasih, Om. Om yang terima kasih sama kamu, Rafael. Karena kamu mau menyelidiki ulang kasusnya Andin. Sama-sama, Om. Jadi saya juga udah hubungin pengacara lain. Soalnya Pak Bakti kebetulan ngambil cuti sampai bulan depan. Besok kita ketemunya jam 9 bisa nggak, Om? Untuk lokasinya nanti saya share loh. Oke. Satu lagi. Om nggak usah bilang Andin ya. Kalau saya minta tolong Om untuk selidiki kasus ini. Loh, kenapa? Om kan tahu sendiri, Andin orangnya seperti apa. Dia orangnya nggak mau ngerepotin orang lain. Jadi saya takut dia sungkan sama saya. Iya sih. Ya udah, Om nggak akan kasih tahu Andin. Oke, Om. Terima kasih ya, Om. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai bisa terbukti Andin tidak bersalah, Al tidak perlu lagi dendam sama Andin. Dan Bu Rosa pun tidak akan tersakiti. Semoga ini jalan keluarnya ya Allah. Agar rumah tangga Andin dan Al bisa bersatu lagi dengan bahagia. Sayang, aku ke dalam dulu ya. Mau mandi. Udah malam soalnya. Iya. Dari tadi bareng Nino terus, jadi gak ada kesempatan buat nelpon. Semoga Erik angkat. Halo Elsa. Hai Rick. Lo apa kabar? Kabar baik. Tumben lu telepon gua. Iya Rick. Gue butuh bantuan lo. Lo kan pengacara nih. Dan gue dengar-dengar juga lo sukses beberapa kali nanganin kasus-kasus yang udah lalu gitu kan? Iya, ada yang bisa gua bantu. Ini Rick, gue mau minta pengantar dari lo. Gue mau ngeliat berkas perkara yang beberapa tahun lalu terjadi di pengadilan negeri. Lo bisa kan? Berkas perkara siapa? Kakak gue. Oh, kakak lo. Bisa. Lo datang deh besok ke kantor gue. Oke, di mana alamatnya? Jalan Pemuda Sakti 19, nomor 10A. Di sampingnya ada coffee shop asik. Namanya Morning Jakarta. Dari tempat gua, nanti kan lo bisa nongkrong di sana. Oke. Besok gue kesana ya. Thanks ya, Rick. Oke. Gue harus lebih dulu baca berkas itu dibanding Nino. Biar gue tahu langkah apa yang harus gue ambil buat halangin Nino. Bu, pasien atas nama Diki sudah selesai diperiksa ya. Pasien juga sudah siuman. Ibu bisa temui pasien. Oke, kalau gitu. Nanti saya masuk ya. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Andin. Kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok, Pak. Makasih ya, Pak. Papa udah datang ke sini. Aku jadi ngerepotin Papa jadinya. Papa tuh khawatir sama kamu. Ini udah malam. Jam berapa ini, Nak? Iya. Maafin aku ya, Pak. Papa jadi khawatir sama aku. Orang yang kamu tolongin gimana? Ini aku mau ngecek keadaannya. Ya, ke dalam yuk. Nanti kalau misalkan dia udah baik-baik aja, nanti kita pulang ya. Ya, sayang. Ya, ayo, Pak. Ya, sayang. Gimana, Sus? Tadi ada luka di bagian kaki, Pak, Bu, tapi sudah diobati. Selebihnya tidak ada kondisi yang serius. Silakan, Pak, Bu. Saya permisi. Ya, makasih ya. Terima kasih ya, Bu. Ibu telah membantu.
menyelamatkan saya. Sama-sama Pak, udah jangan duduk dulu ya. Istirahat aja dulu Pak. Ya, istirahat aja dulu ya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu yang telah menyelamatkan saya. Tadi saya nyelamatin Bapak. Ini Papa saya. Udah, pokoknya Bapak tenang aja. Bapak istirahat aja malam ini ya. Besok boleh pulang. Untuk masalah biaya, udah saya yang tanggung sendiri, oke? Terima kasih, Bu. Ibu yang waktu itu ada di Pandora Cafe kan, Bu? Beberapa hari yang lalu. Oh, iya. Saya lagi ada di Pandora Cafe. Kok Bapak tahu? Saya kerja di situ sebagai tukang parkir, Bu. Tapi bukan hanya itu. Saya sudah pernah melihat Ibu dan Bapak sebelumnya. Ngelihat saya sama Papa saya? Di mana? Saya minta maaf sama Bapak dan Ibu. Karena saya telah mencoba mencelakai Bapak dan Ibu. Tapi justru Ibu telah menolong saya hari ini. Saya jadi merasa malu sama Ibu dan Bapak. Tunggu. Mencelakai saya sama anak saya? Maksudnya apa nih? Iya, Pak. Ya Allah, malah ada korban. Padahal tadi waktu aku bakar, restoran dalam keadaan kosong. Gara-gara saya, pasti Bapak itu terluka cukup parah. Maksud Bapak kejadian kebakaran itu? Ya, memang ada yang menyuruh saya untuk melakukan itu, Bu. Dan yang menyuruh saya adalah orang yang bersama Ibu di Pandora Cafe. Baik, Pak. Baik, Pak. Maksud kamu? Masal? Saya nggak tahu namanya, Bu. Kedua-duanya kemarin ada di Pandora Cafe bersama Ibu. Salah satunya yang memerintahkan saya untuk membakar rumah makan di Jalan Sumbawa, Bu. Yang satunya lagi, sepertinya itu bosnya, Bu. Masal? Berarti kebakaran itu semua rekayasa Masal. Kok udah ada ambulans? Siapa yang pesan? Hai, Din. Pak, makasih ya. Udah nyelamatin saya sama papa saya. Iya. Sama-sama. Tapi Pak, kalau boleh tahu, Bapak tahu dari mana rumah makan papa saya? Astagfirullahaladzim, Aldebaran. Dia membakar rumah makanku. Astagfirullah, ya Allah. Ini benar-benar di luar perkiraan saya. Padahal Ali yang sudah menolong saya. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, saya minta maaf Ibu dan Bapak. Saya menyesal, Pak. Dimana kita pulang? Nah, kita pulang.
Pak, maaf. Saya pulang sama papa saya. Bapak boleh balik duluan. Oh, baik Bu. Kalau begitu saya permisi Bu. Mari Pak. Ayo, Pak. Jadi semua itu semua akal-akalan kamu, Mas. Biar bisa menikah aku dengan cepat waktu itu. Agar kamu bisa segera menuntaskan dendam kamu, Mas. Ini sama sekali gak terlintas dalam pikiran kamu, Mas. Kalau kebakaran itu bisa menjaga papa. Orang yang gak ada salah apa-apa sama kamu, Mas. Apa kamu sama sekali tidak peduli dengan nyawa papa? Kamu benar-benar keterlaluan, Mas. Papa tahu ini membuat kamu makin sulit, makin susah untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihan kamu. Tapi ingat, kamu masih punya tempat untuk bersandar. Kamu punya Allah. Berdoalah, ya. Minta supaya kamu selalu dibimbing untuk selalu ada dalam jalannya. Ya Allah, laki-laki macam apa kau ini, Al?